syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu bahagia? Bahagia itu terkadang relatif sifatnya. Bagi yang belum dapat jodoh, bahagia itu kalau dia dapat jodoh. Bagi yang gak punya orang tua, bahagia itu ketika dia masih bisa mendengar suara ibu dan ayahnya. Bagi yang sedang berdagang, mungkin bahagia itu kalau ada yang membeli barang dagangannya. Bahagia itu bisa juga dengan hal-hal yang sederhana. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi." Siapa yang bangun pagi badannya sehat, aminan fi sirbihi, jiwanya tenang, indahu qutun yaumihi, dan dia punya makanan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Jadi bahagia itu bisa sesederhana itu. Bangun pagi badan sehat, jiwa tenang, ada kopi, ada roti, udah bahagia Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini jangan lupa bahagia. Ya. Yang pertama apa? Kita bahagia dengan karunia Allah. Dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairan mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah engkau itu, hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Coba kita lihat apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia apa yang Allah berikan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu tidakkah kamu memperhatikan? Coba lihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak. Bagaimana Allah berkasih sayang kepada kita. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Ya, suatu hari ada seorang sahabat yang menemukan anaknya. Ya, ada seorang ibu yang menemukan anaknya. Anak itu digendong. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkinkah ibu itu melempar anaknya? Oh, tidak mungkin ya Rasulullah. Nah, maka kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada kamu daripada ibu. Bayangkan, kita berdosa nggak langsung dihukum oleh Allah. Kita berbuat dosa tidak dibongkar aib kita. Ya, begitu rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahagia itu kita bisa selamat dari neraka, itu bahagia. Dalam surat Hud ayat 106 sampai dengan 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putusnya. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, kapan kau merasakan tenang? Kapan kau merasakan bahagia? Imam Ahmad mengatakan,
ketika salah satu kaki saya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan, puncak daripada kebahagiaan. Ya, itulah yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Ya, barang siapa yang digeser dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faza. Maka dia telah beruntung, dia telah bahagia. Ya. Bahagia itu tidak selalu ditentukan dengan kekayaan. Ya. Orang kaya itu bisa membeli jam, tapi tidak bisa membeli waktu. Ya kan? Orang kaya mungkin bisa membeli kasur yang indah, kasur yang empuk, tapi dia tidak bisa membeli nyenyaknya tidur. Ya. Orang kaya mungkin bisa membeli rumah yang mewah, tetapi dia tidak bisa membeli kenyamanan di dalam rumah. Makanya kan antara house dengan home itu beda. Setiap orang mungkin punya house, tapi nggak setiap orang punya home. Dia tidak merasakan rumahnya itu tempat kebahagiaan. Tidak keluar dari mulutnya, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Baiti nari, rumahku laksana neraka bagiku. Gak mau pulang ke rumah. Jadi kalau bapak-bapak malas pulang ke rumah, berarti baiti nari, rumah tanggaku adalah laksana neraka bagiku. Tapi kalau bapak-bapak keluar rumah tuh pengen cepat pulang, pengen cepat sampai rumah lagi, berarti apa? Baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Mungkin rumahnya tidak besar, tetapi ada istri yang salihah di sana, ada anak-anak yang saleh dan salihah yang menyambut kita. Ketika kita letih bekerja, maka sambutan istrinya bertanya, kalau suaminya pulang, ya salah satu ciri istri yang salihah. Kalau suaminya pulang, istrinya bertanya, mau apa Pak? Itu istri salihah Pak. Ya, jangan dari mana aja sih? Itu suami gak senang tuh kalau ditanya. Dari mana aja sih jam segini kalau pulang? Nah, maka salah satu ciri istri yang salihah, sampaikan. Ada ibu kan? Ada ya. Jadi kalau orang Jepang itu, istri orang Jepang itu, kalau suaminya pulang, maka istrinya bertanya, mau apa Pak? Bukan dari mana Pak? Suami nggak senang ditanya dari mana. Senangnya ditanya mau apa? Ya nggak Pak? Iya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi bahagia itu ketika kita bisa selamat dari neraka. Kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, ya, dan keluargamu dari neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa tanda bahagia itu apa? Ya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda orang bahagia itu ada dua. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ya. Jadi kalau mau bahagia, bersyukur. Apa arti syukur? Syukur itu artinya membuka. Syukur itu dari kata-kata syakara. Ya. Syakara artinya membuka. Ya. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang membuka nikmat Allah. Ya. Sehingga nikmat yang dia rasakan tidak dirasakan sendirian, orang yang lain ikut merasakannya. Maka siapa sih orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Bapak ingin bahagia, bahagiakan orang tuanya, bahagiakan ibunya. Ya. Jangan membuat orang tua menangis. Buka al-walidain minal uquq. Membuat nangis orang tua termasuk dosa besar. Dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang pernah membuat orang tuanya menangis, hendaklah dia membuat orang tuanya tertawa. Ingin bahagia,
bahagiakan istri, Pak. Ya. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Kenapa? Kalau istri bahagia selesai, Pak. Ya kan? Coba di rumah itu kalau ibu bahagia, insya Allah anak-anak bahagia. Tapi kalau ibunya sedih, ya, kalau ibunya sedih, anak-anak sedih. Ya. Maka kunci kebahagiaan di rumah itu adalah istri harus bahagia. Kalau ibu sedih, anak-anak semua sedih. Ya. Ikhwatan iman rahimakumullah, bersyukur itu mendatangkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Punya istri satu bersyukur, Pak. Insya Allah nanti ditambah sakinahnya, Pak. Bukan jumlahnya, Pak. Tidak selalu konotasinya jumlahnya. Ditambah sakinahnya, ditambah mawaddahnya, ditambah rahmahnya. Qimatu kulli ni'matin syukurha. Nilai sebuah nikmat itu ada pada rasa syukurnya. Jadi sebuah nikmat itu akan menjadi bernilai kalau disyukuri. Ya. Makanya ada alhamdulillah, ada asyukurillah. Apa bedanya? Kalau alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, baik yang bersifat materi ataupun yang bersifat immateri. Karena rezeki itu kan nggak cuma duit. Ya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu juz'un min ar-rizq. Harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Ya. Uang itu nggak akan buat kita bahagia Pak kalau bukan di rekening kita, ya nggak Pak? Ya kan? Sebanyak apapun uang kalau bukan di rekening kita nggak akan buat kita bahagia. Ya, di rekening orang. Ya. Ya. Lalu apa itu rezeki? As-sihhatu hiya rizq. Kesehatan itu rezeki. Banyak uang tapi nggak sehat, buat apa? Ya, hanya bisa melihat uangnya di rekeningnya. Dia nggak bisa menikmati karena dia sakit. Makanya as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la yaraha illa al-maradha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Sebenarnya di kepala kita sekarang sedang ada mahkota nih. Ya kan? Cuma kita nggak bisa melihat, Pak. Kapan kita bisa melihatnya? Entar kalau kita sakit. Oh enaknya kalau sakit bisa kerja. Oh enaknya kalau sakit bisa olahraga. Oh enaknya kalau sehat bisa datang pengajian. Kemudian apa lagi? As-sakinatu hiya rizq. Ketenangan itu rezeki. Banyak orang kaya tapi nggak tenang. Ada orang kaya bunuh diri, Pak? Ada. Itu bos Samsung di Korea bunuh diri. Wakil presiden Korea bunuh diri. Ya. Kenapa? Tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan. Karena ketenangan itu bersumber dari Allah. Kalau kita mau bahagia harus dekat dengan Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah. Keimanan yang sudah ada itu agar bertambah. Makanya orang banyak masuk Islam itu bukan melihat orang lain. Dia nggak ngeliat orang lain, orang Islam itu kaya atau bukan, tidak. Ya, saya pernah di Korea, saya kan ada orang Korea masuk Islam, Pak. Saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia mengatakan, saya melihat orang Islam itu bahagia, kayaknya happy aja. Gak punya duit juga kayaknya senang aja, Pak ya. Masih bisa ketawa gitu kan, masih bisa tidur di masjid gitu kan, Pak ya. Kalau kita punya duit, ya malah paling enak tidur kan di masjid, Pak ya. Apalagi pas sholat Jumat itu. Coba siapa bapak-bapak yang masih ingat judul khutbah Jumat kemarin, Pak? Ada yang ingat? Anda pasti lagi tidur kan, Pak? Tidur. Makanya khatib Jumat itu harus selesai sebelum jamaah tidur. Ketika khatibnya sudah selesai sebelum jamaah tidur, jamaahnya komplain, Ustaz saya belum tidur kok udah selesai. Ikhwan iman rahimakumullah, bersyukur itu dimulai dari yang sedikit. Rasulullah mengatakan, "Man la yashkuril qalil la yashkuril katsir." Siapa yang tidak bersyukur terhadap sedikitnya nikmat, banyaknya nanti dia juga tidak akan bersyukur. Dia bersyukur.
Rezeki bukan hanya uang, kesehatan rezeki, ketenangan rezeki, keluarga itu rezeki. Banyak yang uangnya banyak tapi masih jomblo, ada nggak? Ada. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi nggak punya keluarga. Ada seorang wanita, pendidikannya sampai S1, S2, S3, wah masya Allah. Tapi apa kata wanita itu? Demi Allah, ini semua tidak membuat saya bahagia. Hanya satu yang saya inginkan, ada yang manggil saya ibu. Ada yang manggil saya kalau saya pulang ibu. Itu yang membuat saya bahagia. Ya, makanya lihat pada diri kita. Kunci kenikmatan dalam hidup itu apa? Jangan suka lihat nikmat orang lain. Bilang sama istrinya, jangan suka lihat SW orang lain. Itu status WA kadang-kadang bisa bikin orang tidak bahagia. Ya, makanya status WA itu jangan suka ngumbar nikmat. Ini suka ngumbar nikmat. Motor baru di foto, cekrek. Alhamdulillah motor baru. Istri baru 10 kali cicilan. Kalau istri baru pasti nggak berani, Pak. Motor baru di foto, mobil baru di foto, kulkasnya penuh, ibu-ibu di foto. Ya, semuanya mengumbar nikmat. Jangan suka mengumbar nikmat. Ya, lihat bagaimana Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Wahai ayahku, sungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada. Apa kata Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka 'ala ikhwan. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Nanti saudara-saudaramu akan berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Karena setiap nikmat itu ada yang iri. Likulli dhi ni'matin, ya. Likulli dhi ni'matin mahsud, ya. Setiap nikmat